kali Allah menyebutkan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Jadi Allah sudah menjamin, Allah memudahkan Al-Quran itu untuk dihafal, untuk diingat. Jadi billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Hari ini saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Masih anak muda, masih fresh, masih segar ya. Di usianya yang nanti kita ngobrol lah, usianya berapa ya, orangnya seperti apa. Yuk kita bisul bincang sulam. Kita belum kenalan nih. Belum kenalan. Kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf. Kita ta'aruf dulu nih dengan bro yang satu ini nih. Tafadhol memperkenalkan diri. Nama saya Fatih Al-Qarni. Kalau menurut orang tua dulu ingin dikasih nama Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, ya, penakluk gitu kan, masih muda ya. Kemudian bisa memimpin. Kemudian Rasulullah pun berkata suatu saat nanti akan ada pasukan dan pemimpin hebat yang akan menaklukkan Konstantinopel. Ya. Tapi kemudian orang tua hanya ingin memasukkan nama Fatih saja. Kemudian mengambil salah satu nama dari ulama, Al-Qarni, ya, nama belakang saya Fatih Al-Qarni. Al-Qarni itu diambil dari ulama penulis buku La Tahzan, Dr. Aid Al-Qarni gitu. Jadi seperti itu, Kang. Oke. Namanya Fatih. Ya, kita panggil Bro Fatih mungkin di Siap. sini ya. Gitu, Boleh. Bro Fatih. Usianya berapa tahun, Bro? Saya kelahiran tahun 1996. Oke. Bisa disimpulkan 96. Nah, sekarang tahun 2020. Berapa Itu tahun? enggak. Cocok lah ya buat ke jenjang. Nah, itulah. Amin. Oke. Baik, Bro Fatih ini luar biasa ya, terutama di mungkin buat teman-teman yang punya motivasi buat jadi seorang hafiz penghafal Al-Qur'an. Kita di sini di Bisul ya, bincang sulam hari ini kita akan ngobrol bagaimana sih seorang pemuda gitu ya, pemuda yang mungkin katakanlah masih 24 tahunan, 20 tahunan, dan mungkin masih 30 tahunan juga bisa dibilang masih pemuda. Bagaimana sih bisa punya motivasi, punya semangat ke hal yang bisa membawa manfaat, salah satunya adalah menjadi seorang pecinta Al-Quran. Bro Fatih, gimana sih motivasi antum bisa sampai bukan memilih ya, bisa sampai punya tujuan, saya nih harus jadi seorang hafiz, saya tuh harus jadi seorang penghafal Al-Quran. Monggo. Oke. Jadi kalau memulai menghafal itu ya, orang tua dari TK kemudian SD selalu mencari sekolah itu yang memang ada program Qurannya, walaupun bukan khusus Quran gitu ya. Artinya saya masih banyak seringnya masuk ke sekolah-sekolah Islam dari TK, SD hingga jenjang kuliah. Mulai menghafal tuh di juz 30 ya. Mungkin teman-teman banyak juga yang mulai menghafal di umur SD. Tepatnya sih kurang tahu, tapi di SD tuh sudah benar-benar setoran, ada mata pelajarannya lah, ada mata pelajaran tahsin, di mana situ juga tajwid, belajar tajwid, kemudian menghafal surat-surat pendek. Kemudian kalau dibilang motivasi ya, semua segala sesuatu ya, amal itu, kalau dalam hadis kan innamal a'malu binniyat ya kan, segala sesuatu pekerjaan itu dengan niat. Tapi setelah berjalannya waktu juga banyak ustadz saya, guru-guru saya yang bilang
niat pun juga harus diperbaiki ya. Mau niatnya penghafal Quran kemudian di tengah jalannya tidak semangat, kemudian di tengah jalannya atau berhenti ya, maka harus diperbaharui niatnya. Kalau motivasi awal-awal tentu yang saya ingat dan ditanamkan itu menghafal Quran itu sebagai syafaat untuk kedua orang tua. Rasulullah pernah bersabda gitu ya, nanti tuh di hari kiamat anak yang menghafalkan Al-Quran akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya, yang kalau kita mungkin tahu ya, mahkota itu kan sesuatu yang mewah ya. Mewah. Apalagi dikisahkan mahkota yang nanti akan diberikan kepada kedua orang tua tuh sinarnya tuh luar biasa gitu, pancarannya itu luar biasa. Jadi seperti itu awal motivasinya. Kemudian ya lanjut lagi gitu ya, terus semakin dewasa saya kalau dibilang cepat menghafalnya enggak juga ya, terhitung mungkin salah satu yang lama juga. Jadi kalau bisa dihitung mungkin sekitar 10 tahun alhamdulillah baru bisa menyelesaikan setoran hafalan 30 juz. Jadi seperti itu niat, kemudian niat memperbarui niatnya juga selain ingin memberikan mahkota juga karena benar-benar mendapatkan keutamaan Al-Quran itu sendiri. Mungkin mukjizat buat nabi ya, tapi seperti halnya mukjizat gitu ya, keajaiban kita ngomongnya. Al-Quran tuh benar-benar melindungi saya. Saya beberapa kali saya suka motor ya, walaupun bukan anak touring, tapi alhamdulillah pernah touring gitu ya dengan beberapa teman gitu ya, ke beberapa kota lah, kecil-kecilan, singkat-singkat aja gitu. Itu benar-benar waktu itu pernah suatu momen memang ngantuk. Kan kalau udah ngantuk ya nggak boleh ditiru sih sebenarnya, udah ngantuk harusnya berhenti gitu ya. Bukan ingin maksa juga, tapi benar-benar karena juga ada hobi gitu ya, rasa suka kayaknya udah ngeplong aja gitu. Mau ngantuk kayak hajar aja dulu. Nah, karena belum sampai titik tujuan step pos-posnya gitu-gitunya lah. Dan itu benar-benar pernah merem, masya Allah. Mungkin juga ya itu saya berpikir beberapa kali itu ya, itu nggak hanya sekali, nggak hanya pas touring, banyak kejadian seperti itu benar-benar dilindungi gitu. Dilindungi. Ya bukan pengen tahayul ya, tetapi saya merasakan betul ya. Maka dari situ itu baru belum menghafal 30 juz, mungkin masih berapa juz, 5 juz, 10 juz gitu ya. Tapi benar-benar keutamaan Al-Quran itu terasa banget di dalam kehidupan gitu sih. Jadinya terus semangat sampai alhamdulillah bisa menyelesaikan 30 juz. Di gitu, usia 30 juz di usia? Berarti saya selesai di tahun 2019 kemarin setoran 30 juznya. Berarti antara 23 ya, menuju 24 tahun, 23 di 24 dimulai dari usia? Ya mungkin SD itu kan udah mulai, cuma mungkin lebih intensnya di pondok ya, di Bogor itu SMP. Jadi pastilah ya yang namanya hambatan itu ketika kita mau memulai sesuatu atau mau mencapai suatu tujuan ataupun itu entah itu ditarget atau tidak, pasti kita dihadapkan dengan masalah. Ya. Ketika kita memilih sesuatu dihadapkan dengan masalah. Ya, guru saya juga pernah bilang, nanti kamu akan merasakan setiap kenaikan juz ya. Jadi misalkan udah hafal juz 1, kemudian ingin naik juz 2, tuh diuji. Allah tuh selalu menguji dengan ya tingkatan pasti dengan kemampuan kita gitu sih. Dan itu saya merasakan banget setiap juznya. Pernah di juz ke 19 atau 18 saya lupa, juz 11 tuh om saya meninggal, om paling dekat gitu ya. Dia mengajarkan saya juga bisa belajar mobil gitu ya, awal-awal saya belajar mobil. Kemudian keramahan beliau ya, tentu mungkin masih banyak orang baik ya, tapi saya merasakan betul kebaikan beliau. Dan itu saya pas diuji dengan seperti itu tuh naik sejus aja mungkin nggak nyampe, nggak 2 bulan pun nggak selesai 1 juz. Nggak sampai target 1 juz pun. Makanya di situ banyak banget, terus lagi banyak banget setiap kenaikan juznya tuh ujian-ujian yang Allah tentukan. Apakah itu menjadi salah satu faktor halangan yang terberat selama antum katakanlah ingin mencapai 30 juz itu?
Kalau mungkin itu ya yang paling saya ingat banget, karena 2 bulan 1 juz pun nggak selesai itu sesuatu yang kalau apa ya, kalau mau dibilang itu suatu selemah-lemahnya iman gitu. Jadi benar-benar di situ diuji banget, motivasi udah dikasih juga sama guru-guru saya untuk harus sabar, untuk harus ikhlas. Tapi bukan masalah mempan atau enggak, tapi benar-benar saya nggak bisa bangkit gitu. Artinya ya stuck gitu aja. Akhirnya, Apa bro nih yang membuat antum ya saya harus bangkit gitu. Nah apa bro? kalau momennya ya tentu balik lagi memperbarui niat lagi ya. Ya. Ketika memang sudah dari 2 bulan itu ya, saya juga melihat kok catatan ininya setoran hafalan itu sejus saja nggak nyampe gitu ya. Akhirnya ya dari situ bangkit lagi tetap, karena kita beriman juga ya, tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Ya dari itu akhirnya bangkit lagi lah. Bangkit ya. Nah mungkin buat teman-teman di luar sana ya, teman-teman yang punya motivasi, punya semangat ingin menjadi seorang hafiz, apa nih pesan yang bisa antum sampaikan? Terkhusus nih pasti teman-teman mendapatkan kendala, apalagi kan yang namanya menghafal itu jangankan 1 juz gitu, jangankan 1 halaman, misalkan sama 1-2 ayat aja mungkin kita sudah susah banget sih gitu kan, susah banget itu. Nah memulainya dari mana, motivasinya seperti apa dari Bro Fatih? Menghafal Quran itu seperti hidayah juga ya. Hidayah. Jadi tetap harus, mungkin juga rezeki, kayak rezeki tetap harus dijemput, harus dikejar gitu ya. Tapi tentu atas izin Allah. Saya juga setelah ini ya, setelah menyelesaikan 30 juz itu, guru saya pernah bercerita, beliau punya ayah, terhitung sebagai ulama atau kiai gitu ya di daerahnya. Tapi ayahnya ini bukan penghafal Quran. Kemudian beliau juga punya buyut seperti itu, kiai di daerahnya, tapi bukan penghafal Quran. Nah, terus diselidiki entah ke generasi keberapa gitu ya, beliau juga tidak menyebutkan spesifiknya. Ternyata ada salah satu dari rantai keluarga itu ya, yang ke atas, itu penghafal Quran. Jadi seperti halnya karakter sifat kita itu juga ada dari genetiknya gitu ya. Jadi setelah saya menghafalkan Quran juga selesai 30 juz itu, ibu saya juga baru dapat kabar bahwasannya kakek buyut, kalau nggak salah tepatnya gitu ya, pokoknya di urutan kakek buyut itu baru penghafal Quran. Padahal kalau dari segi pemahaman agamanya ya, saya tahu betul buyut saya di Madura itu kiai, terhitung kiai besar juga di sana, tapi bukan penghafal Quran. Maka saya ketika mendengar itu juga, kalian nih yang ingin menghafal Quran, coba kalian juga telusuri silsilah keluarga kalian gitu ya. Semoga bisa menjadi penyemangat juga, sebagai motivasi juga, selain ingin memberikan mahkota kepada kedua orang tua. Nah coba tuh diketahui silsilah keluarga apakah juga ada penghafal Qurannya. Kalau tidak ada, sama sekali tidak ada. Wallahu alam ya. Tapi yang jelas kita kan juga kalau mau dikerucutkan akan bertemunya kepada Nabi Adam gitu ya. Nabi Adam kan juga di zaman beliau kan nggak ada nggak ada penghafal Quran ya. Ya artinya tetap ini sebagai salah satu motivasinya gitulah. Kalau teman-teman ingin menghafal Quran, apakah juga ada dari keluarga yang penghafal Quran? Kalau nggak ada kan berarti sesuatu yang lebih mungkin istimewa lah, hikmahnya lebih besar lagi. Ngomong-ngomong soal hidayah nih, tadi kan di awal menghafal Quran itu adalah hidayah ya Bro tadi. Nah gini Bro, sebetulnya untuk hidayahnya sendiri itu apakah kita nunggu atau kita harus yang berusaha mendapatkan hidayah itu gitu? Ya mungkin seperti layangan ya, tarik ulur. Artinya kalau saya merasakan sendiri juga di awal-awal, biarpun niat ingin tahu gitu keistimewaan, keutamaan menghafal Quran tuh memberikan mahkota tahu gitu. Tapi kalau tahu kan harusnya saya bisa setahun 2 tahun itu selesai 30 juz. Tapi kan nyatanya enggak ya. Banyak lah godaan-godaan setan gitu ya.
godaan-godaan duniawi gitu yang benar-benar memperlambat lah istilahnya gitu. Jadi ya gitu sih, tarik ulur. Kemudian kalau bisa kan faktor-faktor keadaan lingkungan dicari yang kondusif, yang cari yang mendukung ya kan. Cari teman-teman yang soleh, yang apalagi penghafal Quran gitu kan, minta disimakan gitu dan lain-lainnya gitu. Oke, makasih bro. Oh, siap. Atas bincang sulamnya. Ay, Jadi siap. Bro Pati ini bagaimana tadi seperti yang sudah disampaikan di bincang-bincang kali ini, bagaimana Bro Pati ini menyulam kehidupannya ya, dari mulai dia sekolah dasar, dari mulai dia mungkin usia 6, 7, 8 tahunan lah ya, sampai beliau sekarang usianya 24 tahunan, 24 tahun ya, menyulam bagaimana Bro Pati mencoba atau berusaha menjadi seorang penghafal Al-Quran, dan pasti itu sangat tidak mudah ya, butuh lingkungan yang memang mendukung, butuh motivasi yang kuat, azam yang kuat ya, terus niat. Ya. Niat tadi seperti yang Bro Pati sampaikan, innamal a'malu binniyat ya, kembali ke niat kita. Dan yang harus kita ambil dari sesi bisul kali ini, sebetulnya tidak jauh ya, hadis tidak jauh, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Jadi menuntut ilmu itu wajib ya, terkhusus kita sebagai seorang muslimah. Jadi wajib, entah itu mau ilmu yang mungkin masih duniawi gitu duniawi, ya, tapi kita kaji dengan kaidah-kaidah di Al-Quran, hadis gitu. Teman-teman Imaji Official, hari ini di sesi bisul tidak banyak yang ingin disampaikan. Mungkin di sesi akhir ini nih ya, sebagai antum ya, sebagai seorang hafiz yang notabene mungkin alhamdulillah lah ya sudah hafal 30 juz, mungkin ada satu ayat yang antum, wah ini ayat Bro Pati banget nih, tolong mungkin bisa dibacakan ya. Jadi dalam Al-Quran itu beberapa kali Allah menyebutkan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Jadi Allah sudah menjamin, Allah memudahkan Al-Quran itu untuk dihafal, untuk diingat. Jadi itu udah jaminan dari Allah langsung. Maka yakinlah, biarpun mungkin berproses, ada yang 5 tahun, setahun, sebulan, 3 bulan sudah 30 juz. Yang jelas bukan cepatnya, bukan bagaimana bisa sampai 30 juz dalam setahun atau 3 bulan 3 hari, tetapi terus dia menghafal Quran itu seperti seperti juga kontrak seumur hidup, bukan seumur hidup lagi, bahkan sampai nanti kelak di yaumul hisab. Itu udah kontrak. Kita menghafal surat dari surat-surat pendek itu udah seperti kita tanda tangan kontrak gitu. Masya Allah. Jadi insya Allah sungguh mulia ya. Seperti Ramadan. Kenapa Ramadan disebutkan dalam Al-Quran? Karena hanya di bulan Ramadan Al-Quran turun. Al-Quran diturunkan kan? Artinya apa? Sesuatu yang dikaitkan, sesuatu yang melekat dengan Al-Quran, insya Allah secara otomatis Allah muliakan. Oke bro, murojaah dulu mungkin ya, satu ayat gitu, biar teman-teman tahu lah, bisa memotivasi teman-teman. Insya Allah bacaannya gitu, bukan untuk ria ya, tapi mungkin lebih ke memacu motivasi kita semua yang mungkin pengen belajar. Oke, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin idza antum bashar thumma idza antum basharun tantashirun
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Sekali lagi terima kasih Bro Fatih. Siap, sama-sama Kang. Luar biasa lantunan yang dibacakan oleh Bro Fatih. Siap, amin. Teman-teman, semangat ya. Ya, sekian dari kami di konten bisul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.